Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran sekarang yaitu bab 1 kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan, dalil tentang kompetisi dalam kebaikan Al-Maidah ayat 48. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan mali baina yadi minal kitabi wal muhamina alaihi hakum bainahum bima anjalallahi wa la tatabi ahwa'uhum an ma ja'aka minal haqqi lil kulli ja'alna minkum syi'amatan wa minhaja wa la syai'allah la ja'alakum amatan wa hiddatan walakinni la yahdikum minna anistaqum fastabi'u khairati ila Allahumma rizqum jami'an fayunnaba'ukum bima kuntum bihi ta'talifun. Nah, itu adalah kompetisi dalam kebaikan, dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, selanjutnya isi kandungan Quran surat Al-Maidah, diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, selanjutnya kompetisi dalam hal kebaikan ada pengertiannya, ibadah hablum minallah, ada muamalah hablum minannas. Nah, untuk pengertiannya sudah Ibu jelaskan tentang pengertian dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba dalam berbuat kebaikan dalam Al-Qur'an. Hal ini disebut fatabikul khairat, ya. Nah, di sini ada ibadah hablum minallah, yaitu sholat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Nah, diantaranya hablum minannas, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni yatim. Nah, selanjutnya pada kompetisi dalam hal kebaikan, ada hal-halnya, diantaranya apa saja? Memegang teguh syariat Islam, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh menunda kebaikan. Lanjut, apalagi manfaatnya? Menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Terus dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqomah dalam berbuat kebaikan. Dan yang satu lagi, mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Nah, selanjutnya cara menerapkan kompetensi dalam kebaikan itu, yang pertama selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang Islam. Yang ketiga, bertema dengan orang berjiwa fatabil khairat. Yang terakhir, memahami manfaat berjiwa fastabikul khairat. Selanjutnya, berarti ini ada gambaran tentang etos kerja. Inilah kita saling bekerja sama, saling bersama-sama dalam melaksanakan atau kegiatan apapun. Nah, di sini ada dalilnya. Dalilnya berarti Al-Taubah ayat 108 itu ada dalil tentang lanjut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dalil tentang etos kerja. Yang pertama itu dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulullahnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, selanjutnya ini adalah isi kandungan Quran surat Al-Taubah. Nah, ayat 105 yang dimana isinya itu bekerja dan beramal harus berkualitas. Nah, selanjutnya jenis pekerjaan dan amal yang dilakukan manusia sesuai bakat dan kemampuan. Dan selanjutnya manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyanyiakan waktu. Yang terakhir, bermain harus dilakukan secara ikhlas agar menjadi bermanfaat. Nah, selanjutnya
Ini adalah etos kerja yang tadi Ibu sudah sampaikan pengertiannya dan karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Nah, selanjutnya sebab-sebab pentingnya etos kerja. Apa sebab-sebab itu? Islam memerintahkan umatnya untuk kerja keras. Udah pasti ya. Yang kedua, etos kerja memberi peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Yang ketiga, umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala karena dapat memberikan keleluasan untuk beramal dan menyelamatkan keimanan diri dari orang lain. Itu adalah sebab-sebab pentingnya etos kerja. Dan manfaatnya apa saja? Manfaat etos kerja yang pertama memperoleh hasil kerja maksimal, yang kedua mewujudkan produktivitas dan efisiensi kerja, dan yang ketiga menciptakan lingkungan kerja positif, yang keempat menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi, dan yang kelima dapat menjaga iman dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, cara menumbuhkan etos kerja bagaimana? Yang pertama menghargai waktu, yang kedua memiliki komitmen, yang ketiga memiliki kejujuran, yang keempat konsisten, yang kelima bekerja dengan ikhlas dan syukur, dan enam bekerja dengan rasa tanggung jawab, dan yang ketujuh bekerja dengan tekun. Itu cara menumbuhkan etos kerja. Apa prinsip menumbuhkan etos kerja itu? Yang pertama, kerja adalah rahmat, yang kedua kerja adalah amanah, yang ketiga kerja adalah panggilan, yang keempat kerja adalah aktualisasi, yang kelima kerja adalah ibadah, yang keenam kerja adalah seni, yang ketujuh kerja adalah kehormatan, dan terakhir kerja adalah pelayanan. Ingat ya, gitu. Nah, ini adalah penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contohnya. Ini gambar yang sudah Ibu sajikan ya. Selanjutnya, penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, ibadah hablum minanas apa? Yang pertama, di sini ada ibadah hablum minallah, ibadah muamalah hablum minanas, sama etos kerja yang dapat diterapkan sebagai pelajar. Nah yang Bu ibadah hablum minallah nih, yang si A, ya contohnya ya si A setiap waktu istirahat, pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Si B melihat hal tersebut dan mulai mengikuti dengan sholat duha 4 rakaat. Nah, itu disebut ibadah hablum minallah. Apa hablum minas? Yaitu yang pertama contohnya si C setiap hari selalu infak di kelas sejumlah 5.000 dan si D mengetahui hal tersebut dan karena uang sakunya lebih besar, ia diam-diam berinfak sebesar 10.000. Nah, itu contohnya ya. Yang ketiga, etos kerja apa contohnya dapat diterapkan sebagai pelajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti pelajaran secara efektif, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda. Dan terakhir mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri. Selanjutnya, nah dari kesimpulan tadi yang Ibu sudah bab 1 itu, sudah Ibu sekarang Ibu jelaskan kesimpulannya ya. Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat baik secara iman, Islam dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dan kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besar manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang Ibu sudah jelaskan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.